Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok Jangkrik 1 PTNB, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naomi Ers Morangkir dengan NIM 2303060044. Saya Adit Rimhor Ipsia Siregar dengan NIM 2303060040. Saya Dinda Syahadini dengan NIM 2303060014. Dan saya Dela Safira dengan NIM 2303060054. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang budidaya ternak jangkrik untuk memenuhi tugas mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT FP IPM. Nah, di sini kami berada di peternakan jangkrik Pak Iwan yang berada di Jalan Talun Kenas, Kecamatan Patumba, Gang Kenanga. Jangan lupa ditonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika pada ternak jangkrik. Untuk yang pertama adalah kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Arthropoda, kelasnya adalah Insecta, ordonya adalah Orthoptera, subordonya adalah Encithera, lalu filumnya adalah Gilidae dan genusnya adalah Gilids. Dan jenis jangkrik yang diternakan di sini adalah jenis jangkrik madu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan dan perkandangan. Di peternakan ini terdapat 21 kandang dengan ukuran 60 x 60 dengan panjang 240 cm. Nah, setiap kandang diberikan sarang telur sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya itu untuk jangkrik dewasa digunakan 2 lapis sarang telur. Nah, dan kemudian untuk jangkrik yang masih kecil itu biasanya digunakan 1 lapis sarang telur. Nah, kandang ini terbuat dari triplek dengan menggunakan tutup jaring seperti ini yang berfungsi agar jangkrik-jangkriknya tidak dapat keluar. Nah, selanjutnya kapasitas dari kandang ini tergantung. Biasanya kalau untuk telur dia menampung kapasitas 2-3 ons telur dan menghasilkan jangkrik dewasa biasanya 15-18 kg. Nah, untuk setiap kandang itu diberikan oli di setiap kaki-kaki kandangnya agar tidak ada hama yang seperti semut yang memakan telur-telur jangkrik tersebut. Nah, selanjutnya adalah pembersihan kandang. Pembersihan kandang itu dilakukan pada saat setelah panen. Nah, panen itu biasanya dilakukan 30-40 hari per siklus pemeliharaan. Nah, untuk pembersihan kandang itu menggunakan seroan ini dengan mengangkat limbah-limbah yang ada, sisa-sisa yang ada di kandang. Nah, limbah ini akan dijadikan kompos untuk pupuk-pupuk kebun. Baik, masuk ke manajemen pakan pada ternak jangkrik. Pada peternakan ini diberikan 3 jenis pakan, yaitu daun singkong, ampas ubi, dan juga pur. Untuk ampas ubinya dalam seminggu itu menghabiskan 3 karung, dan untuk purnya dalam 1 minggu bisa menghabiskan sampai 10 kilo. Untuk minum pada ternak jangkrik ini, minumnya diberikan tergantung dengan suhu
di sekitar kandang apabila terlalu panas akan disemprotkan dengan penyemprot air ini. Karena biasanya ternak jangkrik pada alam bebas mendapatkan minumnya dari embun. Untuk perbandingan kebutuhan nutrisi pada jangkrik akan ditampilkan berikut ini. Baik, kita masuk ke analisis pada pakan ternak. Pada peternakan kami datang ini, peternak memberikan 3 jenis pakan kepada ternaknya, yaitu daun singkong, onggok, dan juga fur merek Gold Coin. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu berapa sih kebutuhan nutrisi pada ternak jangkrik. Menurut Huta Barat tahun 2013, jangkrik membutuhkan sekitar 20-22% protein kasar. Nah, berikut ini adalah tabel-tabel data nutrisi pada pakan yang diberikan kepada ternak jangkrik tersebut. Nah, pada daun singkong itu memiliki 20% protein kasar. Pada onggok memiliki 7,8% protein kasar, dan juga pada Power merek Gold Coin memiliki protein kasar sebesar 18%. Nah, untuk data-data yang lain seperti lemak kasar, serat kasar, dan juga abunya sudah saya sertakan di data tabel tersebut. Namun tidak diketahui berapa sih kebutuhan nutrisi-nutrisi tersebut untuk ternak jangkrik. Jadi pada pakan yang diberikan kepada ternaknya, peternakan ini sudah memenuhi standar kebutuhan ternak jangkrik, kebutuhan nutrisi pada ternak jangkrik. Oke, masuk kepada manajemen reproduksi pada ternak jangkrik. Nah, cara ternak jangkrik ini bereproduksi, pertama, indukan jantan akan membuat suara-suara untuk memancing induk betinanya. Lalu, saat betina sudah terpancing, jangkrik betina akan naik ke punggung jangkrik jantan. Pada saat tersebut, jangkrik jantan akan mengeluarkan butiran-butiran putih yang akan dibawa induk jangkrik betina ke media bertelurnya, yaitu pasir, untuk meletakkan telurnya. Pada peternakan jangkrik ini, indukannya disortir melalui warna. Yang warnanya itu lebih kuning, dialah yang dipilih agar diharapkan menghasilkan anak-anakan yang berwarna kuning pula, karena jangkrik di sini adalah jangkrik madu. Lalu untuk setelah bertelur, bagaimana cara memisahkan telur dari media pasir? Nanti media pasir tersebut akan dimasukkan ke dalam air, lalu diaduk. Nah, pasir-pasir tersebut akan jatuh ke bawah dan telur-telurnya akan ikut hanyut dan mengambang di atas. Lalu telurnya itu bisa diambil dan dikeringkan. Setelah dikeringkan, telur tersebut siap untuk dijual ataupun ditetaskan kembali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan pada ternak jangkrik. Untuk manajemen kesehatannya, ternak jangkrik tidak memiliki penyakit yang spesifik. Namun, hal yang bisa menjadi kendalanya adalah ada serangga hama yang memakan telur jangkrik, seperti contohnya adalah semut. Dan terkadang kendalanya adalah cuaca panas yang bisa menyebabkan jangkrik mengalami kematian. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha yang ada di peternakan jangkrik ini. Nah, di sini bapak peternaknya itu mulai usahanya ini dengan
awalnya dengan modal 2 peti, yang dimana dalam 2 peti ini dikembangkan oleh Bapak itu menjadi seperti sekarang ada 21 peti. Nah, yang ada 21 peti. Lalu untuk penjualannya sendiri, Bapak ini dapat menjual telur jangkrik ini sekitar setengah hingga 1 kilogram per 3 hari. Nah, dengan harga telurnya sendiri itu sebesar 40.000 per ons. Nah, untuk jangkriknya sendiri harganya itu 40.000 per kilo. Nah, untuk penjualan jangkriknya itu dapat dijual minimalnya 15 kg per hari. Namun jika dijual dalam keluar kota itu bisa menjual minimalnya 40 kg. Nah, pada analisis usaha ini di mana di sini ada biaya investasi, yang dimana biaya investasi ini mencakup yang pertama ada bibit jangkrik atau telur, yang dimana peternaknya memulai usahanya dengan 2 kandang. Nah, dalam 1 kandang itu berisikan 3 ons telur jangkrik, yang dimana harga per onsnya yaitu 35.000. Nah, 6 ons dikali 35.000 sama dengan 210.000. Nah, yang kedua yaitu kandang, yang dimana Bapak ini memulai kandangnya dengan 2 kandang, yang dimana harga per kandangnya itu dengan biaya 300.000. Nah, jadi totalnya ada 600.000. Sekarang ada 21 kandang. Yang ketiga yaitu kotak telur, yang dimana dalam 1 kandang itu berisikan 1 ikat, yang dimana per ikat kotak telur itu harganya 30.000. Nah, dikali 2 jadi totalnya 60.000. Sekarang ada 21 kandang. Nah, total biaya investasi pada awal pemeliharaan yaitu 210 ditambah 600 ditambah 60.000 sama dengan 870.000. Nah, yang kedua yaitu ada biaya penyusutan, yang dimana terdapat 21 kandang dengan usia kandangnya itu bisa 2 hingga 3 tahun. Maka 21 kali 300.000 dibagi 3 kali 12. Nah, hasilnya itu 6.300.000 dibagi 36, jadi biaya penyusutannya itu 175.000 per bulan. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya variabel per siklus. Nah, di mana biaya variabel ini mencakup fur, ubi, dus mineral, kawat sebagai lubang udara. Nah, yang pertama itu fur. Di peternakan ini dapat menghabiskan fur sebanyak 10 kg per minggu. Harga furnya 10 kg-nya itu 220.000. Maka dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, yang dimana 4 dikali 220.000 sama dengan 880.000. Nah, yang kedua ada ampas ubi. Di peternakan ini dapat menghabiskan ampas ubi sebanyak 3 goni per minggu, yang dimana harga per goninya itu 18.000. Maka dalam sebulan itu ada 4 minggu, 4 dikali 3 dikali 18.000 sama dengan 216.000. Nah, yang ketiga yaitu ada dus mineral, yang dimana dalam dus mineral ini mampu menghabiskan 15 dus per hari dengan harga 1.000 per dus. Maka 15 kali 30 kali 1.000 sama dengan 450.000. Yang keempat yaitu kawat sebagai lubang udara, yaitu 15.000 per meter. Nah, maka total biaya variabel per siklus adalah 880.000 tambah 216.000 tambah 450.000 ditambah 15.000 adalah 1.561.000. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan per siklus, di mana dalam peternakan jangkrik ini dalam penjualannya mampu menjual jangkrik dewasa sebanyak 15 kg per hari dengan harga per kilonya yaitu 40.000, dan telur jangkrik itu dapat terjual 1 kg per 3 hari dengan harga 40.000 per onsnya. Maka jika dikalkulasikan jangkrik dewasa dapat menghasilkan 18 juta per siklusnya, yang dimana jangkrik dewasa itu 15 dikali 30 dikali 40.000. Nah, yang kedua jangkrik bibit atau telur jangkrik, yang dimana dalam sebulannya itu bisa menjual 10 kg telur jangkrik.
Nah, di mana 10 kg ini dikalikan 40.000 yaitu 400.000. Maka total pendapatannya adalah 18 juta ditambah 400.000 sama dengan 18.400.000. Nah, selanjutnya yaitu ada keuntungan per siklus. Keuntungan dapat dikalkulasikan dengan rumus pendapatan dikurang biaya penyusutan dikurang biaya variabel, yang dimana tadi pendapatannya itu 18.400.000 per siklusnya, lalu biaya penyusutannya itu 175.000 dan biaya variabelnya 1.561.000. Nah, ditotalkan maka keuntungan per siklusnya yaitu 16.664.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemasaran yang ada di peternakan ini. Pemasaran di sini, pemiliknya ini tidak memiliki pemasaran yang khusus, di mana pemasarannya di sini akan datang agen-agen yang akan membeli jangkrik atau membeli telur jangkrik ke peternakan ini. Nah, dalam pemasarannya itu, jangkriknya akan diletakkan di dalam kardus yang berisi sarang telur sebagai rumah jangkrik dan memiliki lubang-lubang kawat ini untuk sirkulasi udaranya. Sekianlah video dari kami. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan yang telah mengizinkan kami untuk membuat video pada peternakan jangkrik beliau. Jangan lupa tonton video kami, like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.